Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel kami, channel yang membahas mengenai dunia pendidikan dan teknologi. Pada video kali ini saya ingin berbagi beberapa contoh soal tentang tes moderasi beragama untuk teman-teman yang ikut seleksi ASN di Kemenak ataupun Kementerian Agama. Ini beberapa contoh soal untuk ujian moderasi beragama ataupun SKTT. Ini adalah video yang ke-7 saya bagikan tentang moderasi beragama. Ada beberapa aspek nilai untuk moderasi beragama. Ada 9 aspek moderasi beragama, teman-teman. Yang pertama, melindungi martabat kemanusiaan, membangun kemaslahatan umum, adil, berimbang, taat konstitusi, toleran, anti kekerasan, komitmen kebangsaan, dan menghargai tradisi lokal. Soal moderasi beragama tidak keluar dari 9 aspek ini. Baik, langsung saja ke contoh soalnya. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, mohon dukungan untuk di subscribe, di share, dan di like. Baik, langsung ke soal nomor pertama. Saat ada seseorang dari agama minoritas yang dilecehkan, tindakan yang paling tepat adalah A. Mengabaikan kejadian tersebut, B. Membela orang tersebut dan melaporkan pelaku, C. Menyalahkan orang tersebut karena agamanya, D. Mendukung pelecehan tersebut, E. Membiarkan pihak lain yang menangani. Jawaban yang tepat untuk soal di atas adalah B. Membela orang tersebut dan melaporkan pelaku. Pembahasannya, membela orang yang dilecehkan mencerminkan sikap melindungi martabat kemanusiaan. Soal selanjutnya. Dalam upaya mengurangi kemiskinan, pemerintah daerah mengalokasikan dana untuk program pelatihan keterampilan. Apa yang mencerminkan nilai membangun kemaslahatan umum? A. Mengalokasikan dana hanya untuk kelompok tertentu. B. Memastikan bahwa pelatihan keterampilan terbuka untuk semua masyarakat yang membutuhkan. C. Menggunakan dana untuk kepentingan pribadi. D. Mengabaikan masyarakat miskin dalam alokasi dana. E. Hanya memberikan pelatihan kepada mereka yang memiliki koneksi dengan pejabat. Jawaban yang tepat adalah B. Memastikan bahwa pelatihan keterampilan terbuka untuk semua masyarakat yang membutuhkan. Pembahasannya, program yang terbuka bagi seluruh masyarakat yang membutuhkan adalah untuk kebijakan yang membangun kemaslahatan umum. Soal selanjutnya, bagaimana cara penerapan prinsip adil dalam kebijakan publik yang berkaitan dengan agama? A. Membatasi kebebasan beribadah hanya untuk kelompok tertentu. B. Memberikan fasilitas ibadah yang setara bagi semua agama. C. Menghentikan kegiatan keagamaan yang tidak sesuai dengan mayoritas. D. Mendorong dominasi agama tertentu dalam kehidupan publik. E. Mengabaikan hak-hak minoritas. Jawaban yang tepat adalah B. Memberikan fasilitas ibadah yang setara bagi semua agama. Pembahasannya, pemberian fasilitas ibadah yang setara mencerminkan prinsip keadilan dalam kebijakan yang berkaitan dengan agama. Soal selanjutnya, contoh sikap berimbang dalam menyikapi perbedaan agama di masyarakat adalah A. Mengutamakan hak kelompok mayoritas. B. Menyediakan fasilitas ibadah secara adil bagi semua agama. C. Mengabaikan keberadaan agama minoritas. D. Menghapus tradisi agama lokal yang berbeda. E. Memprioritaskan satu agama tertentu dalam kegiatan bermasyarakat. Jawaban yang tepat adalah B. Menyediakan fasilitas ibadah secara adil bagi semua agama. Pembahasannya, sikap berimbang diwujudkan dengan memberikan hak yang sama kepada semua agama.
Soal selanjutnya, sikap taat konstitusi terlihat dalam tindakan berikut kecuali A. Menghindari konflik dengan aparat hukum, B. Menegakkan supremasi hukum, C. Menghormati keputusan pengadilan, D. Memprioritaskan aturan kelompok tertentu, E. Melapor jika melihat pelanggaran hukum. Jawaban yang tepat adalah D. Memprioritaskan aturan kelompok tertentu. Ini karena yang kecuali, teman-teman. Pembahasannya, memprioritaskan aturan kelompok tertentu bertentangan dengan prinsip konstitusionalisme. Soal selanjutnya, sikap toleransi terlihat ketika seseorang A. Memaksa orang lain mengikuti agamanya, B. Menghormati umat agama lain yang menjalankan ibadahnya, C. Mengabaikan tradisi agama yang berbeda, D. Membatasi hubungan dengan pemeluk agama lain, E. Menolak berdialog dengan agama lain. Jawaban yang tepat adalah B. Menghormati umat agama lain yang menjalankan ibadahnya. Pembahasannya, menghormati pelaksanaan ibadah agama lain mencerminkan sikap toleransi. Soal selanjutnya, sikap berikut mencerminkan nilai anti kekerasan kecuali A. Menyelesaikan konflik dengan secara damai, B. Menghormati perbedaan pendapat, C. Menggunakan kekerasan untuk mempertahankan pendapat, D. Menjalin kerjasama lintas agama, E. Menghindari ujaran kebencian. Jawaban yang tepat adalah C. Menggunakan kekerasan untuk mempertahankan pendapat. Pembahasannya, menggunakan kekerasan bertentangan dengan prinsip anti kekerasan. Soal selanjutnya, komitmen kebangsaan dalam moderasi beragama akan memperkuat A. Toleransi dan persatuan di antara umat beragama, B. Ketegangan antara kelompok agama, C. Diskriminasi antar agama, D. Dominasi agama tertentu dalam pemerintahan, E. Pengabaian hak kelompok minoritas. Jawaban yang tepat adalah A. Toleransi dan persatuan di antara umat beragama. Pembahasannya, komitmen kebangsaan akan memperkuat toleransi dan persatuan antar umat beragama dalam negara. Ini teman-teman yang membutuhkan file PDF nanti bisa inbox ke email di bawah ini ya, teman-teman. Baik, kita lanjut ke soal selanjutnya. Bagaimana komitmen kebangsaan tercermin dalam kehidupan beragama? A. Menerima hanya agama mayoritas sebagai bagian dari kebangsaan. B. Menghargai dan memberikan hak yang sama untuk setiap individu tanpa membedakan agama. C. Membatasi kebebasan beragama bagi kelompok tertentu. D. Menghentikan aktivitas agama yang berbeda dari mayoritas. E. Menyebarkan paham ekstremisme agama dalam masyarakat. Jawaban yang tepat adalah B. Menghargai dan memberikan hak yang sama untuk setiap individu tanpa membedakan agama. Pembahasannya, komitmen kebangsaan tercermin dalam sikap menghargai dan memberikan hak yang setara kepada setiap individu tanpa membedakan agama. Inilah teman-teman yang dapat saya bagikan pada kesempatan ini. Dan bagi teman-teman yang membutuhkan soal, ada ratusan soal dalam file PDF beserta pembahasannya dan jawabannya. Nanti teman-teman bisa inbox langsung ke email di bawah ini, dfaiz0@gmail.com, dfaiz0@gmail.com. Nanti ada admin kami yang merespon tentang kebutuhan teman-teman. Silakan di inbox saja ke email di bawah ini, ataupun
saya sertakan emailnya di dalam deskripsi video ini beserta nomor WA admin kami. Inilah yang dapat kami bagikan pada kesempatan ini. Terima kasih telah mendengarkan. Mohon dukungan untuk di subscribe, di share, dan di like video kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.